Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Lutfi Adinisi dengan NIM K71211156 kelas 2B dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konstitusi di Indonesia. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan dari pembuatan video pembelajaran kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan untuk menambah pemahaman tentang materi konstitusi di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu konstitusi. Kata konstitusi yang berarti pembentukan berasal dari kata constituer dalam bahasa Perancis yang berarti membentuk. Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu grondwet. Grond berarti dasar dan wet yang berarti undang-undang. Jadi grondwet sama dengan Undang-Undang Dasar. Dalam kepustakaan hukum di Indonesia juga dijumpai istilah yaitu hukum dasar. Hukum memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan undang-undang. Kaidah hukum bisa tertulis dan bisa tidak tertulis, sedangkan undang-undang menunjuk pada aturan hukum yang tertulis. Menurut James Bridge, konstitusi adalah suatu kerangka masyarakat politik atau negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dengan demikian, konstitusi merupakan kerangka kehidupan negara yang diatur dengan ketentuan hukum. Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa konstitusi memiliki dua pengertian, yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Dalam pengertian yang sempit, konstitusi hanya mengacu pada ketentuan-ketentuan dasar yang tertuang dalam dokumen tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar, sehingga muncul sebutan seperti Konstitusi Amerika Serikat, Konstitusi Perancis, Konstitusi Swiss, dan sebagainya. Sedangkan dalam pengertian yang luas, konstitusi juga mencakup kebiasaan ketatanegaraan sebagai suatu kaidah yang sifatnya tidak tertulis. Jadi, ketika istilah konstitusi disamakan pengertiannya dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi memiliki tujuan yang berkaitan dengan berbagai kelembaga kenegaraan dengan wewenang dengan tugasnya masing-masing, hubungan antar lembaga negara, hubungan antar lembaga negara atau pemerintah dengan warga negara atau rakyat, adanya jaminan atas hak asasi manusia, dan hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan perkembangan zaman. Semakin banyak pasal yang terdapat dalam suatu konstitusi, tidak menjamin konstitusi tersebut baik. Unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi. Undang-Undang Dasar atau konstitusi negara tidak hanya berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah, akan tetapi juga menggambarkan struktur pemerintahan suatu negara. Menurut Savorgin Lohmann, ada 3 unsur yang terdapat dalam konstitusi, yaitu A. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat atau kontrak sosial, sehingga menurut pengertian ini, konstitusi-konstitusi yang ada merupakan hasil atau konklusi dari persepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka. B. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia, berarti perlindungan dan jaminan atas hak-hak manusia dan warga negara yang sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban baik warganya maupun alat-alat pemerintahannya. C. Konstitusi sebagai forma regimenis, yaitu kerangka bangunan pemerintahan. Pendapat lain dikemukakan oleh Sri Sumantri yang menyatakan bahwa materi muatan konstitusi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu A. Pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warga negara, B. Pengaturan tentang susunan ketatanegaraan suatu negara yang mendasar, C. Pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. Selanjutnya, menurut C.F. Strong, konstitusi memuat hal-hal sebagai berikut. A. Cara pengaturan berbagai jenis institusi. B. Jenis kekuasaan yang diberikan kepada institusi-institusi. C. Dengan cara bagaimana kekuasaan tersebut dilaksanakan. Dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi modern meliputi ketentuan tentang A. Struktur organisasi negara dengan lembaga-lembaga negara di dalamnya. B. Tugas atau wewenang masing-masing lembaga negara dan hubungan tata kerja. C. Jaminan hak asasi manusia dan warga negara.
Perubahan konstitusi. Secara teoritik, perubahan Undang-Undang Dasar dapat terjadi melalui berbagai cara. C.F. Strong menyebutkan 4 macam cara perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu A. Oleh kekuasaan legislatif dengan pembatasan-pembatasan tertentu, B. Oleh rakyat melalui referendum, C. Oleh sejumlah negara bagian, khususnya untuk negara serikat, dengan kebiasaan ketatanegaraan, atau oleh suatu lembaga negara yang khusus dibentuk untuk keperluan perubahan. Sedangkan K.C. Ware mengemukakan bahwa perubahan konstitusi dapat terjadi dengan berbagai cara, yaitu A. Perubahan resmi, B. Penafsiran hakim, C. Kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, terdapat pasal yang membahas tentang cara perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 37 yang berisi A. Usul perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. B. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. C. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. D. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. E. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Konstitusi di Indonesia. 1. Konstitusi sebagai hukum dasar tertulis atau UUD. UUD menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut atau sebagai pengatur mekanisme dan dasar dari sistem pemerintahan. 2. Konstitusi sebagai hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. Konvensi adalah hukum dasar yang tak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terlihat dalam praktek penyelenggaraan negara. Selanjutnya, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. 1. Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Yang kedua, Undang-Undang Dasar RIS yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999. Yang kelima, Undang-Undang Dasar 1945 masa amandemen, yaitu pada tanggal 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002. Dan yang keenam, Undang-Undang Dasar 1945 amandemen, yaitu pada tanggal 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang. Peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Menurut C.F. Strong, tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Sedangkan menurut Lord Bryce, motif yang mendasari pembentukan konstitusi adalah sebagai berikut. A. Keinginan daripada anggota warga negaranya untuk menjamin hak-hak mereka sendiri pada waktu hak itu terancam. B. Keinginan dari pihak yang diperintah atau pihak yang memerintah untuk menjamin hak rakyat dengan jalan untuk menentukan suatu sistem ketatanegaraan yang pasti yang semula tidak jelas. C. Keinginan daripada pembentuk negara baru untuk menjamin adanya cara penyelenggaraan ketatanegaraan.
D. Keinginan untuk menjamin adanya kerjasama yang efektif dari beberapa negara. Jadi kesimpulannya adalah peranan konstitusi bagi kehidupan negara adalah untuk memberikan landasan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara, membatasi tindakan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, dan memberikan jaminan atas hak asasi bagi warga negara. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.